Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan waktu dan kesempatan. Lebih bersyukur lagi karena kita bisa bertemu bertatap muka via online ini dalam kondisi setelah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh, dan kita semoga kita semua berhasil lulus sebagai tarbiyah di bulan Ramadan sebagai manusia yang muttaqin, yang bertakwa. Dan semoga Allah menjadikan kita muttaqin ini bisa sampai akhir hayat, bisa mempertahankan, bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Amin. Bersolawat kita kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Rasulullah telah memberikan contoh bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tidak hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin masyarakat yang beraneka ragam cara berpikirnya, beraneka ragam wawasannya. Hari ini kita bersama-sama untuk hadir dalam rangka senantiasa tholabul ilmi dan senantiasa terus menggaungkan dakwah penyadaran kepada umat arti pentingnya menjadi pemimpin dan pentingnya umat memegang kepemimpinan untuk maslahat umat dan alam semesta. Mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan bermohon kepada Allah, bermohon ridho dan rahmat Allah atas semua yang nanti akan disampaikan, bisa memberikan dampak manfaat kepada kita, anak cucu kita, dan kehidupan umat Islam secara menyeluruh di seluruh dunia, karena materi yang disampaikan hari ini adalah materi yang sangat-sangat pokok bagi seorang muslim, yaitu kepemimpinan di saat kondisi yang hari ini umat Islam belum memiliki kepemimpinan utuh secara maksimal. Mari kita awali dengan Ummul Quran. Semoga Allah menurunkan berkah rahmatnya buat kita semua. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sampaikan selamat datang kepada semua peserta. Yang terhormat Bapak Profesor Fuad Amsyari, yang terhormat Profesor Daniel Muhammad Rashid, yang terhormat Bapak Bitono Nugroho, yang terhormat Ibu Nabil, yang terhormat Ibu Sania Rizky, yang terhormat Pak Sunu, dan insya Allah akan hadir beberapa peserta yang sedang dalam proses masuk. Hari ini kita bersama-sama mengikuti wawasan kepemimpinan yang ke-9 yang diadakan oleh Syarikat Islam Politik, dan ini akan terus continue dilakukan dalam rangka upaya penyadaran kepada umat. Wawasan kepemimpinan ini sudah berjalan 9 kali untuk sampai hari ini. Teman-teman yang mungkin belum sempat mengikuti di sesi pertama, kedua, sampai ke-8, teman-teman bisa mengunjungi YouTube channel dari Syarikat Islam Politik. Silakan di searching di sana, Syarikat Islam Politik. Semua kegiatan Syarikat Islam Politik, atau kita menyebutnya dengan sebutan SIP, sudah tersedia di sana semua. Sebuah pemahaman tidak mungkin bisa didapatkan tanpa pengetahuan. Hari ini kita mendapatkan pengetahuan untuk kita bisa memahami kepemimpinan, untuk nantinya kita bisa praktekkan dan untuk kita bisa aplikasikan di lingkungan kita masing-masing. Bersyukur di tengah-tengah kita telah hadir Profesor Dr. Daniel M. Rashid. Beliau adalah guru besar ITS Surabaya. Banyak sekali profesi yang beliau emban sebagai seorang tokoh, tidak hanya tokoh nasional, tapi beliau juga banyak memberikan wacana-wacana dan juga kontribusi terhadap kebudayaan internasional, khususnya untuk perkembangan umat Islam. Mari kita sama-sama persiapkan, bila perlu siapkan catatan dan hal lainnya, karena ini hal yang menjadi sangat penting dan pokok untuk kita bisa laksanakan nanti dalam lingkungan kita masing-masing, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita semua adalah pemimpin dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan yang ada pada diri kita. Kepada Profesor Dr.
Danul Rashid, kepada beliau dipersilakan waktu dan kesempatannya. Monggo Ustaz, tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, saya bersyukur pagi ini bisa bergabung dalam sesi wawasan kepemimpinan, ya, SIP, ya, Syarikat Islam Politik. Ya. Saya sengaja memilih topik ini soal kepemimpinan dan juga kepengikutan. Ya. Topik kepengikutan mungkin sedikit baru di telinga kita, karena memang selama ini kita lebih banyak fokus pada kepemimpinan. Ya. Nanti akan saya perlihatkan bahwa baik kepemimpinan maupun kepengikutan itu ada sebuah proses paralel, sebuah proses yang paralel, dan itu mesti disadari oleh pemimpin maupun pengikutnya. Ya. Apalagi kalau pemimpin itu memiliki kewajiban untuk mengkader, mendidik generasi baru sebagai penggantinya. Ya. Jadi kalau dalam pengertian khalifah misalkan, khalifah itu artinya sebetulnya pengganti, ya, pengganti kenabian. Jadi kalau kita kenal khalifah yang 4, itu pengganti Rasulullah. Ya. Jadi ini sebagai satu proses, kita lihat bahwa Rasulullah selama perjuangan beliau selama 23 tahun itu, itu terjadi dua proses yang bersamaan. Pada waktu beliau mengajarkan wahyu Al-Quran yang diterima pada beliau, meneladankannya pada para sahabat menjadi pengikutnya, dan kemudian mengganti beliau pada saatnya. Ya. Jadi sebetulnya kepemimpinan dan kepengikutan itu satu proses yang paralel, ya, seharusnya begitu. Dan intinya memang pada proses belajar. Apalagi kalau dikatakan tadi, ya, setiap manusia itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Mohon bisa di-share screen-nya. Apakah belum bisa di-share screen-nya? Mas Adi? Siap, ini saya sharekan, Ustaz. Ya. Jadi dalam istilah di dalam literatur ada leadership maupun followership. Ya. Nah, followership itu satu konsep yang relatif baru, ya, dibanding leadership. Ya. Dan saya kira ini cukup banyak, mulai banyak kajian-kajian followership, dan ini merupakan dua topik yang saya kira perlu dipelajari bersama-sama. Dan nanti kalau kita lihat beberapa contoh-contoh atau model sholat berjamaah misalkan, itu ada imam, ada makmum. Ya. Itu juga satu model kepemimpinan, dan kalau imam tiba-tiba batal atau uzur syar'i, maka salah satu makmum harus siap menggantikan imam. Ya. Jadi ini sebagai pengacara. Bapak Ibu sekalian, next slide please. Ya, slide berikutnya. Ya.
Nah, dalam perspektif itu, kalau kita lihat, selama 70 tahun terakhir ini, boleh dikatakan umat Islam mengalami krisis kepemimpinan yang serius. Ya. Jadi dari waktu ke waktu, pemilu tahun 55 misalkan, partai-partai Islam, yaitu Masyumi dan NU, itu kalau mereka bergabung sebetulnya itu akan mendapatkan mayoritas mengalahkan PNI, ya. Tetapi karena Masyumi dan NU tidak bergabung, PNI lah yang nomor satu, ya. Hingga sejak tahun 55 itu kepemimpinan kita dipimpin oleh para kaum nasionalis, ya. Bung Karno dan kawan-kawan. Ya, jadi ini, dan kemudian dari waktu ke waktu kita lihat pemilu-pemilu berikutnya, perolehan suara umat Islam boleh dikatakan menurun, kalau tidak bisa dikatakan stagnan. Ya. Bahkan kemudian partai-partai Islam itu mengalami fragmentasi, ya, perpecahan menjadi partai-partai yang lebih kecil-kecil, ya. Dan hari ini kita melihat ada yang tersisa, misalkan PAN itu pecah menjadi PAN dan Partai Umat, kemudian PBB menjadi Partai PBB dan Masyumi, ya. Jadi ini perolehan atau partai-partai itu makin kecil, bahkan PKS pun sekarang pecah menjadi dua, menjadi partai gelora, ya. Dan partai PKS sekarang mencoba bergerak ke tengah. Ya, selama ini kalau PKS nampak menjadi partai kanan, katakan begitu, tapi akhirnya ini ingin bergabung ke meraih suara yang lebih besar ke tengah. Ya, padahal di tengah itu sudah penuh sesak dengan partai-partai besar. Ya. Jadi langkah ini tentu langkah yang bisa kita perdebatkan. Ya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke. Tadi ya sudah disebut tadi oleh Mas Adi Sugeng, ya. Jadi kita lihat, kita teruskan saja. Jadi sementara itu memang Nusantara ini terlalu kaya untuk dibiarkan begitu saja oleh para penjajah, ya, tanpa dijarah. Jadi sejarah Indonesia modern itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah kolonial dan bahkan jauh sebelum itu, ya. Dan kalau kita lihat kolonialisasi yang terjadi di Nusantara itu memiliki catatan yang sangat panjang, ya. Dan saya membaca sejarah Indonesia kontemporer sebagai semacam keberlanjutan dari proses kolonialisasi ini yang oleh Bung Karno disebut nekolin, ya, proses penjajahan baru dalam bentuk penguasaan, tidak melalui penguasaan wilayah dengan menggunakan tentara ataupun tank, tapi menggunakan perjanjian-perjanjian, ya, perang-perang pemikiran, termasuk globalisasi, standarisasi dan sebagainya. Itu dimaksudkan untuk mempertahankan penjajahan, ya. Instrumen-instrumen perjanjian-perjanjian internasional di bawah PBB sejak tahun 45, sejak Perang Dunia Kedua itu dimaksudkan untuk memberi semacam kemerdekaan semu, ya. Tetapi sebetulnya negeri-negeri yang kemudian dimerdekakan itu sebetulnya masih terikat dengan konstitusi yang ada di bawah PBB. Sampai hari ini seperti World Health Organization itu seolah bisa melakukan mentipu, ya, menulis override, ya, pada konstitusi kita, sehingga praktis kita kehilangan kebebasan sipil, ya, selama pandemi ini, ya. Slide berikutnya. Jadi ini kita lihat dalam, saya membacanya, ya, Nusantara Indonesia itu menjadi target sekularisasi atau deislamisasi oleh Barat, dan kemudian sekarang agak sulit untuk membantah bahwa
gerakan kaum sekuler kiri radikal itu makin marak dan makin terang-terangan, ya, karena kelompok-kelompok kaum sekuler kiri radikal ini sebagian telah menjadi anggota parlemen, menjadi pejabat-pejabat eselon 1 bahkan, ya, dan ini mereka melakukannya secara diam-diam melalui operasi senyap, sementara umat Islam sudah lama bersikap apolitis, ya, karena disekulerkan, ya, dan kemudian memang dilakukan deislamisasi. Ya, nanti kita lihat instrumen-instrumen deislamisasi itu apa saja, ya, sehingga umat Islam praktis apolitis, ya. Ini yang kemudian yang penting saya kira, teruskan slide berikutnya, itu adalah reformasi. Slide berikutnya, Mas. Ya. Jadi slide ini menunjukkan bahwa kembali ke slide tadi, ke perubahan konstitusi. Nah, perubahan konstitusi. Ya. Jadi sejak reformasi itu perubahan-perubahan arah kepemimpinan nasional itu dilegalkan melalui perubahan konstitusi berupa amandemen, serangkaian amandemen sejak tahun 1999 sampai 2002. Ya. Sehingga praktis hari ini kita menggunakan Undang-Undang Dasar 2002 yang secara konstruksi rancangan dasarnya berbeda dengan Undang-Undang Dasar 45 yang telah menjadi kesepakatan para gentleman, para pendiri bangsa ini, ya, yang umumnya adalah para ulama dan negarawan yang lurus, ya. Dan ini merupakan satu pukulan terakhir sebetulnya, pukulan yang mendasar bagi umat Islam, ya, karena Undang-Undang Dasar 45 yang disepakati dan kemudian diberlakukan kembali melalui dekret itu, dekret Presiden tahun 59 itu sebetulnya memperkuat posisi Piagam Jakarta, ya. Jadi posisi Piagam Jakarta di mana umat Islam diberi semacam keistimewaan, ya, untuk menjalankan syariah, ya. Ini justru secara de jure mulai diingkari. Bahkan selama 5 tahun terakhir ini ada narasi-narasi yang menyudutkan para pemeluk agama, terutama agama Islam. Jadi mereka yang ingin mewujudkan atau mengekspresikan keislaman itu seringkali dituduh sebagai tidak toleran, tidak mendukung kebinekaan, bahkan anti NKRI, anti Pancasila, radikal, dan bahkan kemudian disebut teroris. Jadi narasi-narasi ini membuktikan, ya, bahwa peran kepemimpinan kita di tingkat nasional, di tingkat berbagai macam level itu memang makin mundur, ya. Slide berikutnya. Nah, saya kira fitur yang paling penting dalam penjajahan Indonesia itu adalah sistem ekonomi riba, ya. Jadi bahkan MUI maupun ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah maupun NU, terutama Muhammadiyah, itu memiliki sikap yang ambigu, tidak tegas untuk menghadapi riba. Ya, ini terlalu lama. Kalau ini dianggap sebagai satu hal yang darurat, tapi ini terlalu lama, ya, sehingga kerusakannya sudah terlalu besar, ya. Kerusakan yang diakibatkan oleh sistem riba ini sudah terlalu besar, ya, sehingga betul-betul merampas atau memperbudak rakyat Indonesia, yang membuat pemerintah ini tidak mandiri, tidak bisa memilih sikap yang lebih bebas, ya, tetapi harus tunduk pada kepentingan pemodal terutama, ya. Slide berikutnya. Jadi utang kita makin besar, utang kita saat ini sudah mencapai utang
swasta maupun utang pemerintah sudah sama dengan PDRB kita sekitar 12.000 triliun, ya. 10 sampai 12.000 triliun. Separuhnya itu utang swasta, ya. Dan jadi ini memang banyak negara yang utangnya dari segi PDRB, rasio utang per PDRB itu mungkin lebih besar dari Indonesia, ya. Tapi situasi ini sama sekali tidak bisa kita banggakan, dan itu telah terbukti membuat kita tidak berdaulat, ya. Jadi saya kira ini cukup jelas, ya, sejak Indonesia harus mematuhi ketentuan-ketentuan IMF pada konferensi meja bundar tahun 49, kita sudah dijerat, ya, oleh perjanjian internasional yang kita harus mengikuti satu sistem ekonomi global yang bersifat ribawi, ya. Slide berikutnya. Bapak sekalian, nah pada saat yang sama kita umat Islam mengalami suatu fragmentasi yang serius, menjadi penonton tanpa agenda pembangunan walaupun merasa mayoritas, ya. Jadi bahkan menghadapi kasus terakhir di Masjidil Aqsa, kita tidak bisa membuat langkah-langkah yang efektif, ya. Bahkan OKI juga saya kira keteteran, kelompok D7 atau D9, negara-negara Islam itu juga praktis lumpuh, ya. Terutama Saudi Arabia itu tidak bisa buat apa-apa, ya, terhadap sikap brutal Israel di Palestina, ya. Nah, saya kira ini penting dicermati bahwa asumsi mayoritas itu sebetulnya asumsi yang membuat kita terlena, karena sebetulnya yang mayoritas itu bukan umat Islam, tapi umat abangan, ya, umat sekuler. Sehingga itu terbukti dari pemilu, ya. Pemilu itu menunjukkan bahwa mayoritas orang Indonesia itu adalah kaum abangan, ya, kaum sekuler. Sementara umat Islam sebetulnya minority, ya. Jadi ini saya kira ini penting dipahami kalau kita melihat peta sesungguhnya. Para pemilih partai itu umumnya sudah mengalami, pemilih itu sudah mengalami sekularisasi, kemudian juga mengalami depolitisasi, ya. Sehingga mereka itu praktis menjadi masa mengambang yang tidak memiliki militansi atau apapun, yang digunakan hanya pada waktu pemilu, lalu ditinggal begitu pemilu selesai, ya. Jadi peran-peran politik pemilih itu praktis hanya di bilik suara, ya. Setelah itu tidak ada, ya. Jadi saya kira ini struktur politiknya, arsitektur kelembagaannya dibuat begitu. Kemudian arsitektur budayanya, alam pikir manusia Indonesia itu juga cocok dengan arsitektur regulasi itu, ya, sehingga seolah tidak terjadi gejolak, ya. Jadi ini saya kira bacaan saya mengenai situasi kehidupan nasional kita, ya. Slide berikutnya. Nah, ini mengapa ini bisa dan kita biarkan terjadi. Jadi saya kira ini saya mulai melakukan analisis, ya, kenapa kok ya, bisa demikian, ya. Tadi sudah saya singgung bahwa rangkaian regulasi yang muncul setelah reformasi, undang-undang Omnibus Law, undang-undang pesantren, undang-undang KPK, dan seterusnya, itu semua, bahkan undang-undang haluan ideologi Pancasila, itu semua dimungkinkan, ya, karena masyarakat sudah lumpuh, ya, tidak ada lagi kepemimpinan yang efektif, karena sudah mengalami. Jadi antara regulasi yang dirancang oleh kaum elit, parpol terutama, itu sebetulnya menemukan pasangannya pada masyarakat yang sudah sekuler, ya, pragmatis dan seterusnya. Ya, jadi ini
Ini adalah situasinya dan ini situasi yang cukup berat ya untuk kita hadapi. Ya. Slide berikutnya. Jadi saya kira harus dikatakan bahwa segera setelah proklamasi 17 Agustus 45, kita gagal menyiapkan modal budaya yang disyaratkan untuk menjadi bangsa yang merdeka. Jadi saya kira pada waktu kemerdekaan diproklamasikan, itu sebetulnya tugas pertama kita, pemerintah itu waktu itu adalah membangun syarat-syarat budaya ya sebagai bangsa yang merdeka. Karena selama ratusan tahun sebelumnya kita itu praktis menjadi bangsa yang terjajah, terakhir oleh bangsa Jepang, ya sebelumnya oleh Belanda, dan ini memerlukan satu kerja-kerja budaya sebenarnya sejak kemerdekaan itu sebenarnya diperlukan kerja-kerja budaya untuk mempersiapkan bangsa yang merdeka. Ya. Itu kita gagal, ya. Itu gagal. Ya, kita lihat tadi beberapa karena kita sudah menandatangani perjanjian konvensi Meja Bundar, kita harus mengikuti konstitusi IMF, World Bank dan sebagainya. Ya. Jadi itu satu sejak awal kita sudah dijerat ya untuk menjadi bangsa yang merdeka. Ya. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, jadi saya melihatnya dalam perspektif pendidikan, ya. Jadi pendidikan itu sebetulnya memiliki tugas pokok untuk mempersiapkan atau membangun prasyarat budaya, ya, untuk menjadi bangsa yang merdeka, ya. Nah, sayangnya pendidikan itu kemudian itu direduksi menjadi persekolahan, ya. Jadi education itu is reduced into school system, ya, radically reduced, ya. Jadi pendidikan itu mestinya suatu kerja-kerja budaya, tapi kemudian direduksi menjadi instrumen teknokratik, ya, instrumen teknokratik melalui persekolahan, ya. Jadi strategi budaya kita itu didominasi oleh sekolah, ya. Nah, persekolahan itu adalah mesin laten yang bekerja secara diam-diam, masif, terstruktur, sistemik, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Bahkan sebelum pandemi ada gejala-gejala, bahkan gejala semakin jelas, kita mengalami suatu situasi di mana masyarakat itu sudah kecanduan sekolah, ya. Jadi nah sejak pandemi sebetulnya peran sekolah itu berkurang, ya. Tetapi pemerintah tetap mencoba bertahan dengan menggunakan istilah merdeka belajar, bahkan kampus merdeka. Jadi kata-kata merdeka itu mulai dimunculkan oleh Nadiem Makarim sebagai satu gimmick bahwa seolah-olah kita itu sebenarnya kita itu masih belajar merdeka, gitu. Bukan merdeka belajar, tapi kita sedang belajar untuk merdeka. Ya. Tetapi dalam praktek ketergantungan kita pada sekolah masih sangat tinggi karena orang tua itu sudah selama ini pasrah bongkoan pada persekolahan, ya, terutama sekolah-sekolah pemerintah. Nah, sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta seperti Muhammadiyah, sekolah-sekolah Kristen, Katolik dan sebagainya, sekolah-sekolah Islam terpadu yang kita lihat banyak sekali, itu relatif kecil. Ya, boleh dikatakan dia ada kelompok elit, ya, elit kelompok-kelompok Islam minoritas yang mungkin memiliki militansi yang tinggi, tapi ini kecil sekali, ya. Itu kalau kita lihat dari segi presentasi itu less than 10%, ya. Jadi sisanya bangsa Indonesia itu disekolahkan, ya, secara massal, ya. Jadi itu instrumen yang sangat penting dalam sekularisasi dan juga deislamisasi, ya. Slide berikutnya. Nah, selama Orde Baru hingga reformasi, itu persekolahan menjadi instrumen teknokratik bagi upaya pembaratan dan kemudian untuk menyiapkan tenaga kerja terampil, ya, tenaga kerja terampil. Jadi
kurikulumnya disusun secara terpusat atas rekomendasi para ekonom alumni Amerika, ya. Kemudian dibukanya undang-undang penanaman modal asing nomor 1 tahun 65 atau tahun 66. Itu sekolah dibuka besar-besaran melalui impres sekolah, SD impres dan seterusnya, ya. Itu persekolahan itu menjadi satu gerakan yang masif dan telah diakui berhasil, dan bahkan ada satu tulisan pemenang hadiah Nobel yang terakhir itu ekonomi adalah mereka yang telah melakukan proses teknokrasi, pendidikan sebagai instrumen teknokratik ini di Indonesia, ya, itu mendapatkan hadiah Nobel, ya. Jadi kita mesti hati-hati, pemenang hadiah Nobel belum tentu itu sebetulnya sinkron dengan apa yang kita perjuangkan, ya. Slide berikutnya. Nah, saya kira perlu dipertegas bahwa persekolahan tidak pernah dirancang untuk membangun jiwa pendidik, ya, sebagai syarat mencerdaskan kehidupan. Ya, jadi ini terutama di sekolah-sekolah pemerintah. Ya, sekolah-sekolah Muhammadiyah dan sekolah-sekolah Islam pada umumnya, pesantren itu satu upaya untuk mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh persekolahan pemerintah. Ya, tetapi nanti kita lihat dampaknya tetap besar, ya. Jadi sekolah-sekolah Islam itu pun karena harus mengikuti kurikulum nasional dan sebagainya, dia akan cenderung gagal membentuk pemimpin, ya. Jadi ini bagaimana kita lihat peran persekolah, ya. Slide berikutnya. Nah, tujuan sekolah itu untuk mendisiplinkan masyarakat, ya, demi keamanan investasi asing, penyiapan buruh terampil, dan masyarakat yang konsumtif. Jadi ini saya kira ini adalah fakta hari ini yang makin mencolok, ya. Datanya udah menumpuk, ya. Jadi kalau kita lihat undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu hanya ngomong soal terutama soal buruh, sebenarnya tidak bagaimana menciptakan lapangan kerja, ya, oleh bangsa Indonesia, tapi memberi karpet merah untuk investor asing. Lalu bangsa ini disiapkan menjadi jongos, ya, dengan iming-iming upah, uang cuti, uang lembur, dan sebagainya. Tapi tetap diposisikan bangsa ini sebagai jongos, ya, sebagai pekerja, ya. Dan kita dibuat sebagai masyarakat yang konsumtif, karena untuk belajar saja kita harus membayarnya lewat sekolah-sekolah, ya. Jadi sikap-sikap produktif dan sikap-sikap dasar lainnya yang membentuk kepemimpinan itu justru tidak diingkari, ya, dalam banyak proses-proses di sekolah, ya. Slide berikutnya. Nah, tadi, ya, kita lihat persekolahan dirancang dengan pendekatan pabrik, produksi massal, dengan mantra mutu berbasis standar yang menelantarkan relevansi. Jadi saya kira penting karena pendidikan yang melahirkan pemimpin itu adalah pendidikan yang relevan secara personal, secara spasial, dan juga secara temporal, ya. Jadi kalau pendidikan ini terobsesi dengan standar, apalagi standar internasional, maka benih-benih kepemimpinan itu hilang dalam proses, ya. Karena murid tidak tahu ini what is it for me, ya. Saya belajar ini itu apa, gitu. Lalu dia diasingkan dengan lingkungannya dan juga dengan local potential, ya, dengan potensi-potensi lokal yang kaya. Salah satu buktinya adalah sektor agromaritim, ya. Jadi sektor-sektor pertanian kita dan sektor-sektor maritim kita praktis terbengkalai, ya, dengan pendekatan persekolahan ini. Anak-anak muda tidak kerasan tinggal di kawasan-kawasan agromaritim. Mereka berbondong-bondong pergi ke kota-kota besar untuk menjadi buruh. Ya, dan kalau kita lihat di Surabaya misalkan, itu share itu kira-kira sudah ada sekitar 40 tahun terakhir sejak saya mahasiswa, itu share sudah ada, ya. Itu menggusur kawasan rumput yang sebenarnya kawasan santri, sekarang menjadi kawasan buruh, ya, kawasan buruh. Ya, jadi kalau kita lihat ini yang terjadi di rumput itu semula ada kawasan santri, kantong-kantong santri, rumput, Gunung Anyar,
Tapi ini kemudian bertransformasi menjadi kawasan-kawasan industri di mana masyarakat menjadi buruh. Ya. Urbanisasi sebagai satu fenomena besar-besaran sejak tahun 70-an. Kemudian kita lihat lahirnya metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, mungkin Medan, to some extent, Semarang lebih kecil, tapi kita lihat Jakarta misalkan itu begitu menarik, ya, banyak anak-anak muda untuk bertaruh masa depan di Jakarta. Ya, sehingga kita lihat Jakarta menjadi overloaded dan ada ide untuk memindahkan ibu kota. Ya. Jadi ini karena pendidikan yang tidak memperhatikan relevansi, tapi terlalu terobsesi dengan mutu. Ya. Jadi ini sihir. Saya melihat sebagai satu sihir yang kemudian membuat kita lupa bahwa pendidikan itu kalau ingin melahirkan pemimpin, dia harus relevan. Ya, jadi relevan itu lebih penting daripada mutu. Ya, dalam hal pendidikan. Ya. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira penting dicermati bahwa di sekolah itu murid mungkin diajari banyak hal kecuali untuk menjadi dirinya sendiri, ya, yang unik dan berjiwa merdeka. Ya. Jadi obsesi standar itu begitu menggila, ya, ranking dan sebagainya. Ya, kalau anak kita nggak masuk ranking itu langsung down, depresi. Ya, kalau dapat ranking dia jumawa. Ya, tapi kalau tidak dapat ranking, orang tuanya juga malu dan seterusnya. Kemudian ada perankingan antar sekolah. Sekarang perankingan antar perguruan tinggi. Ya, pakai standar internasional. Ya, dan seterusnya. Jadi ranking yang berbasis standar itu adalah instrumen untuk melanjutkan penjajahan, membuat kita lestari dalam kerendah dirian. Ya, jadi instrumen untuk membuat kita rendah diri secara lestari itu adalah standar. Ya. Jadi itu bagian dari globalisasi. Ya, globalisasi itu misinya memang itu, ya, supaya kita tetap menjadi negara Buddha. Ya, posisinya selalu di bawah terus. Ya, kalau kita sudah mulai naik ke atas, standarnya diubah oleh mereka, kita turun lagi, anjlok lagi, gitu seterusnya. Ya, jadi ini saya kira fenomena standar ini perlu kita cermati dengan hati-hati. Ya. Slide berikutnya. Ibu Bapak sekalian, kita coba lihat sekarang bagaimana kita isu kepemimpinan dan kepengikutan ini ada di dalam pendidikan. Yang saya sebut pendidikan yang memerdekakan. Ya. Jadi dari segi gimmick sebetulnya Nadiem Makarim sudah meluncurkan istilah Merdeka Belajar, bahkan kampus merdeka, ya. Tapi kita tidak pernah diberitahu bahwa sebetulnya memang kita ini sedang belajar merdeka, ya, karena sebetulnya tugas pendidikan itu adalah mempersiapkan syarat-syarat budaya bagi bangsa yang merdeka, ya. Bukan sekedar punya penghasilan yang tinggi, kompetitif, berakhlak mulia dan sebagainya, ya, bukan, ya. Itu mungkin penting, tapi yang paling penting adalah membangun jiwa yang merdeka atau kita sebut jiwa tauhid yang oleh Luqman, Nabi Luqman dikatakan la tusyrik billah inna syirka ladulmun adzim. Ya. Jadi orang yang merdeka itu jiwa yang merdeka itu adalah lahan yang subur bagi sifat-sifat akhlak mulia, ya. Jujur, peduli, cerdas dan amanah. Nah, ini tidak mungkin tumbuh subur dalam jiwa Buddha, ya. Slide berikutnya. Jadi kalau kepemimpinan leadership itu adalah kemampuan memikul tanggung jawab, saya kira ini tadi ya, memikul tanggung jawab sebagai khalifah di berbagai macam level, di rumah tangga, di RT, RW, kelurahan sampai ke tingkat nasional. Ya. Tanggung jawabnya makin lama makin besar. Ya. Dan ini saya kira ini definisi pendek ya yang mungkin bisa dipikirkan. Ya. Slide berikutnya.
Nah, kepengikutan atau proses itu adalah kemampuan berproses belajar menjadi pemimpin. Ya. Jadi saya kira ini kalau kita ibaratkan antara imam dan makmum, ya ini satu bagian yang proses yang tadi saya katakan prosesnya bersifat paralel. Ya. Jadi pemimpin yang baik itu semula adalah pengikut yang baik. Ya. Jadi kalau makmum menyiapkan diri menjadi imam, dia mengambil posisi soft ke depan di belakang imam. Dia sudah cukup hafalannya, bacaannya baik, ngerti caranya melakukan sholat secara syar'i. Begitu imam itu batal, dia maju. Ya, sudah siap. Ya. Jadi ini satu proses, ya, tidak bisa kita lihat secara terpisah. Ya. Berbeda, tapi tidak bisa kita pisahkan. Ya. Slide berikutnya. Jadi kepemimpinan yang sehat selalu terjadi sekaligus dengan kepemimpinan yang sehat pula. Ya, jadi ini, jadi kalau kita lihat suatu ketika Sayyidina Ali ditanyai oleh, diolok-olok oleh para sahabat, kemudian para tabi'in. Kenapa kok kita seperti sekarang ini di bawah kepemimpinan? Ya. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, ya dulu waktu Rasulullah memimpin itu makmumnya seperti saya. Kualitasnya seperti Ali. Dan sekarang saya memimpin makmum yang kualitasnya seperti kalian. Ya. Jadi bersamaan dengan penurunan kepengikutan, maka kepemimpinan juga ikut turun. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat pemimpin dilahirkan dari satu masa, satu kelompok masyarakat yang menurun kualitasnya, maka pemimpin yang terpilih itu juga menurun kualitasnya. Ya, jadi saya kira ini jadi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang kuat itu harus ada pengikut-pengikut yang kuat, ya, yang naik. Ya. Jadi pengikutnya juga harus menempa diri belajar terus. Ya. Nah, saya kira pertama harus dipahami bahwa tanggung jawab itu hanya bisa dipahami oleh manusia yang berjiwa merdeka. Mereka yang tidak punya jiwa merdeka itu tidak bisa memahami tanggung jawab. Tidak bisa, ya. Bahkan Buddha itu tidak boleh dimintai tanggung jawab, karena dia bukan makhluk yang merdeka. Ya. Siapapun yang dimintai bertanggung jawab harus dibuktikan dia diberi kemerdekaan terlebih dahulu. Ya. Kalau tidak pernah diberi kemerdekaan, dia tidak bisa dimintai bertanggung jawab. Ya. Saya kira ini prinsip yang pokok. Ya. Slide berikutnya. Jadi sayang sekali narasi, kembali ke slide yang tadi, slide sebelumnya, narasi jiwa merdeka ini sudah hilang, ya, dalam wacana pendidikan nasional selama 50 tahun terakhir. Ya, jadi narasi jiwa merdeka itu diganti kompetensi, daya saing, akhlak mulia, iman takwa dan sebagainya. Ya, tetapi jiwa merdeka itu hilang dalam banyak narasi pendidikan. Ya. Terus, slide berikutnya. Nah, jiwa merdeka itu adalah lahan subur bagi karakter jujur atau sidik, amanah, peduli atau tabligh, dan juga cerdas atau fatonah. Ya. Jadi ini kalau tidak ada tidak ada jiwa merdeka ini, karakter-karakter ini akan kurus kering, ya, mungkin nanti mati layu, ya, karena jiwanya menjadi jiwa Buddha. Ya. Slide berikutnya. Jadi karakter jujur, amanah, peduli, dan cerdas itu adalah fondasi bagi kemampuan bertanggung jawab. Ya, jadi tadi kemampuan tanggung jawab itu hanya bisa dimintakan bagi jiwa yang merdeka, dan kejujuran, keamanan, kepedulian, dan kecerdasan itu melengkapi, ya, bagaimana manusia itu bisa bertanggung jawab. Ya. Slide berikutnya. Nah, saya kira ini beberapa slide yang terakhir, saya kira agenda kita apa ini? Apa yang mesti kita kerjakan dalam waktu dekat? Ya, slide berikutnya. Usulan saya, kita mesti menggeser paradigma schooling ke learning. Ya, peran sekolah itu harus kita kurangi. Ya, anak-anak kita harus cukup banyak bermasyarakat dan di rumah. Ya, lebih banyak bertetangga,
mengenali potensi-potensi lokal, berinteraksi dengan masyarakat, itu akan lebih mendewasakan. Ya. Lingkungan sekolah itu lingkungan yang terlalu aman dan memperlambat pendewasaan. Ya. Jadi banyak bukti bahwa mereka yang terlalu lama di sekolah, kurang bermasyarakat, itu jiwa kanak-kanaknya masih di bawah. Jadi kalau kita lihat mahasiswa hari ini, itu berbeda dengan mahasiswa tahun 70-an atau tahun 80-an. Ya. Mahasiswa hari ini umumnya masih berjiwa kanak-kanak. Ya. Karena mereka lebih banyak hidup di sekolah, kurang bermasyarakat. Ya. Selanjutnya, yes. Selanjutnya. Jadi, Ki Hajar Dewantara pernah menyarankan bahwa jadikan setiap orang sebagai guru dan jadikan rumah sebagai sekolah. Ya. Jadi sebetulnya pada saat pandemi ini kita melihat bahwa peran sekolah sebenarnya sudah digantikan oleh rumah. Ya. Cuma banyak orang tua yang tidak siap. Jadi ini sangat disayangkan. Ya. Dan akibat pandemi ini, lanskap pendidikan kita tidak akan pernah sama seperti dulu lagi. Ya. The landscape has changed drastically. Ya. Jadi lanskap pendidikan kita akan berubah sangat drastis. Ya. Oleh karena itu ini sebagai suatu kesempatan bagaimana mengambil alih lagi tugas-tugas tarbiyah itu diambil oleh keluarga, dan berarti kepemimpinan dimulai di dalam keluarga. Ya. Jadi ini saya kira penting implikasinya. Ya. Slide berikutnya. Kemudian fokus kita geser tadi dari sekolah ke rumah dan juga masjid. Ya. Masjid mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di rumah. Ya. Jadi masjid itu memberi lingkungan bermasyarakat, bertetangga, dengan lingkungan yang lebih majemuk. Ya. Jadi ini kemajemukan bisa diperkenalkan di masjid, ya, terutama kemajemukan sejak awal terjadi di dalam keluarga, ya, antara pernikahan seorang pria dan perempuan, wanita yang menikah itu ada satu model kemajemukan yang paling simple, ya. Lalu kemudian kemajemukan yang lebih luas itu diperkenalkan lewat masjid. Sekolah itu bisa memfasilitasi dan membantu. Sifatnya dia tidak mengambil alih tugas-tugas tarbiyah keluarga maupun masjid. Dia hanya sifatnya melengkapi saja dan menambahkan, terutama untuk keterampilan-keterampilan tertentu, termasuk keterampilan-keterampilan akademik maupun keterampilan-keterampilan vokasional, ya, untuk hidup produktif sehingga anak-anak kita, anak-anak muslim masa depan itu usia lulus SMA sekitar 18 tahun itu sudah mandiri dan siap menikah, gitu, ya. Jadi kalau kita pastikan keluarga kita ini mengambil tugas-tugas tarbiyah dan masjid serta lingkungan kita memberi pengalaman yang mendewasakan, maka anak-anak kita di masa depan umur 18 itu sudah matang, sudah memiliki kemandirian belajar, bahkan to some extent kemandirian finansial, ya. Sudah ngerti caranya mencari nafkah dan sudah siap, karena secara biologis mereka sudah matang, ya. Tinggal apakah mereka secara psikososial, secara sudah balik, ya, sudah balik. Jadi saya kira ini penting. Slide berikutnya. Nah, saya kira juga yang tadi ya sudah saya sebut bahwa sholat mengajarkan kepemimpinan sekaligus kepemimpinan, ya. Ini bisa apalagi dalam sholat berjamaah. Tadi kepemimpinan itu menjadi penting dan masjid menjadi semacam model bagaimana rekrutmen para pemimpin masyarakat itu dimulai dari kehidupan di sekitar masjid. Ya. Slide berikutnya. Jadi pendidikan dasar yang membentuk adab dan akhlak itu 0 sampai 15 tahun itu sebagai pemimpin dan pengikut. Saya kira ini tadi, ya. Kemudian dipusatkan di rumah dan di masjid sebagai satu ruang di mana remaja anak-anak kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, proses tadi pembentukan kecakapan belajar dasar seperti membaca, menulis, berbicara dan sebagainya itu dihidupkan di rumah dan di
lingkungan bertetangga dan di masjid. Ya. Sekolah itu bisa melengkapi, ya. Kalau mereka membutuhkan dan mereka memiliki bakat-bakat akademik dan membutuhkan keterampilan-keterampilan yang lebih akademik dan vokasional, itu bisa dibantu oleh sekolah ataupun kampus. Slide berikutnya. Nah, saya kira ini latihan kepemimpinan dan kepemimpinan nyata itu dilakukan dalam keluarga pada saat ayah dan ibu mendidik anaknya sendiri. Dan oleh karena itu penting memahami bahwa menikah itu bagi anak-anak kita di sekarang dan segera di masa depan itu menikah awal itu menjadi penting, ya, karena menikah itu satu platform belajar yang luar biasa, platform kepemimpinan yang luar biasa dan kepemimpinan, ya, di mana karakter-karakter dasar yang baik itu dipraktekkan langsung oleh suami istri dan kemudian ditunjukkan di depan anak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya kira ini mengapa kok menikah itu menjadi sunnah Rasulullah, ya, karena ini memang bagian dari melakukan leadership, ya, membangun leadership dan juga followership. Ya. Slide berikutnya. Dan saya kira ini jadi ketergantungan kita pada sekolah dan pada pondok pesantren itu itu harus kita akhiri, ya. Jadi saya banyak melihat anak-anak yang bahkan SMP sudah dipondokkan. Saya dalam ini tidak begitu setuju, ya, karena mereka belum memiliki konsep yang jelas tentang berkeluarga. Padahal berkeluarga itu adalah konsep yang penting dalam kehidupan setiap muslim, ya. Baru setelah usia kira-kira masuk SMA lah, kira-kira umur 15 atau 16 tahun itu mereka bisa dilepas untuk diasramakan, ya. Tetapi selama mereka berumur 0 sampai 15 tahun sebaiknya mereka itu hidup di rumah dan aktif di masjid, ya, di dekat rumah, ya. Jadi ini saya kira ini beberapa perspektif yang saya usulkan, ya. Slide berikutnya. Nah, tadi sekolah SMAK bisa memberi pelayanan pelatihan keterampilan untuk hidup produktif di bidang yang dibutuhkan masyarakat, terutama potensi-potensi agromaritim, ya, yang di daerah-daerah. Kalau di perkotaan ya mungkin kebutuhan-kebutuhan masyarakat kota, ya, sehingga lulus SMA mereka sudah siap bekerja dan membina keluarga. Jadi ini juga untuk mengurangi banyaknya perilaku seksual yang aneh-aneh akhir-akhir ini yang disebabkan karena menunda menikah, ya. Menunda menikah itu resep bagi penyimpangan perilaku seksual yang sekarang ini makin marak, ya. Slide berikutnya. Nah, jadi warga muda yang memiliki bakat akademik dapat melanjutkan ke jalur akademik hingga sarjana, mahasiswa dan dokter. Tapi ini jumlahnya tidak banyak, mungkin kurang dari 10%, ya. Yang lain-lain umur 18 tahun sudah bekerja, mencari nafkah, hidup secara mandiri dan bermartabat, ya, dengan mengolah potensi-potensi agromaritim tadi, ya. Slide berikutnya. Nah, ini juga kita lihat imam masjid, ya, imam masjid perlu menunjukkan keteladanan kepemimpinan masyarakat. Jadi imam masjid tidak ini memerlukan satu repositioning, ya, supaya masjid bisa mengambil peran lebih besar, ya. Tidak sekedar menjadi tempat untuk beribadah, tapi masjid bukan sekedar properti, tapi dia satu institusi, ya. Institusi seperti keluarga itu. Keluarga itu sebuah institusi, bukan sekedar gedung rumahnya, bangunannya, tapi dia satu institusi yang penting. Masjid juga begitu. Masjid harus kita lihat sebagai institusi, bukan hanya sebagai properti, ya, yang melayani jamaah dan seterusnya, ya. Slide berikutnya. Nah, saya kira demikian ini presentasi saya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan cukup memberi perspektif dan ada waktu sekitar 30 menit, ya. Monggo ini kalau dimanfaatkan untuk diskusi dan tanya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi suaranya enggak. Mas Adi masih di mute itu. Ya, silakan Mas Adi. Mas Adi dibuka. Monggo. Jadi suaranya masih di mute. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Daniel Muhammad Rashid atas materi yang sudah disampaikan, dan kita semua jadi paham bahwa kepemimpinan dan kepengikutan itu paralel, harus sama-sama berjalan, dan dicontohkan secara langsung beliau bahwa masjid adalah sarana yang paling efisien untuk membangun kepemimpinan dan kepengikutan. Kami persilahkan kepada semua peserta untuk bertanya dan bisa langsung open mic untuk bertanya secara langsung kepada Profesor Daniel M. Rashid. Yo aku, assalamualaikum, Sukanto. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan singkat dan padat. Ya, tadi salah satu slide mengatakan orang tua jangan menyerahkan ke sekolah dan lembaga pendidikan lain. Tapi tadi diperdalam, Pak. Karena misalnya setahu saya, kalau anak masih umur 6 tahun sudah dipasangkan asrama, itu dia kehilangan sesuatu yang penting, yaitu dia masih sangat membutuhkan orang tua memang. Tapi tadi diperdalam, Pak. Jadi yang kedua, konsekuensinya ialah kita harus memperbanyak parenting, pendidikan parenting kepada anak muda supaya mereka mau jadi orang tua yang bisa memerdekakan anaknya. Kan gitu. Yang sekarang PDHK itu bagaimana sih? PAUD itu jadi TK. Ya, TK itu dengan zaman dulu kalau tidak salah. Terima kasih. Minta komennya Pak Profesor. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Pak Sukanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Profesor Daniel mungkin bisa langsung ditanggapi. Nanti yang lainnya bisa menyiapkan pertanyaan secara singkat dan padat karena waktu kita sangat terbatas dan kesempatannya. Kami persilakan pada Profesor Daniel. Ya, ini bisa diakhiri share screen-nya. Ya, oke, siap. Ya, bisa. Ya. Baik. Terima kasih Dr. Sukanto Dinoto. Jadi memang banyak fenomena sekarang ini kaum menengah kelas menengah Muslim itu mulai tertarik dengan sekolah berasrama, boarding school, ya, boarding school maupun pesantren, ya. Saya kira dalam banyak teori perkembangan anak itu anak-anak usia, apalagi usia SD, SMP pun itu masih sebenarnya tidak tepat kalau dipisahkan dari keluarga. Pengalamannya hidup bersama ayah ibunya itu tidak cukup ya untuk membentuk konsep. Dan nanti dia tidak punya konsep untuk berkeluarga. Jadi kalau dalam perspektif bagaimana berkeluarga itu menjadi pengalaman yang penting. Ya. Jadi kemudian juga banyak proposal sekarang ini, banyak pesantren-pesantren, ya, pesantren-pesantren yang menawarkan boarding school, ya, berasrama, bahkan sejak usia SMP. Ya. Jadi saya melihat ini satu gejala yang sebetulnya menurut saya tidak terlalu sehat, tetapi memang banyak orang tua mungkin karena keduanya harus bekerja, ya, merasa tidak mampu memberikan lingkungan yang mendidik bagi anaknya, mereka lalu kemudian menitipkannya kepada pesantren dan sekolah. Ya. Tempo hari ya banyak masalah itu. Bahkan pesantren pun banyak, saya mendapatkan banyak laporan anak-anak tinggal di boarding school itu mengalami bullying di antara mereka sendiri, kemudian juga gaya hidup LGBT itu bisa berkembang juga di pesantren. Ya. Jadi itu karena mereka tidak cukup dibina, dibimbing oleh ayah ibu mereka sendiri dengan pendekatan yang lebih kasih sayang. Hubungan antara ustadz dan seorang anak tetap berbeda dengan anak tersebut dengan orang tuanya. Ya. Jadi hubungan antara anak dan orang tua itu sifatnya ada sukarela dan kasih sayang, tapi hubungan antara ustadz dengan santri itu sifatnya masih transaksional. Ya. Jadi saya kira ini memondokkan anak-anak itu terlalu awal itu tidak sehat dari segi perkembangan
maka nanti Dr. Sutanto Dinoto bisa memberi tambahan ya, bagaimana secara kedokteran, secara psikologi dan mungkin psikiatri ya, efek daripada saya mendapatkan banyak laporan ini mengenai anak-anak yang tidak kelasan, hidup di pondok, kemudian mendapatkan justru bullying ya, bullying dan kekerasan di pondok ya. Jadi sekolah itu tidak sepenuhnya aman bagi anak kita ya. Yang paling aman tetap rumah kita ya, di bawah asuhan oleh ayah ibu kita sendiri ya. Nah, cuma ini memang tekanan pada keluarga ini sangat keras ya, sehingga mendorong ibu ya, istri kita itu keluar dari rumah. Jadi ini tekanan yang luar biasa. Oleh karena itu penting tadi sesi-sesi parenting yang dikatakan oleh Dr. Sutanto Dinoto. Kemudian juga bagaimana memperkuat ekonomi rumah tangga ya, supaya ibu itu bisa bekerja di rumah, memiliki aktivitas produktif di rumah, tidak menjadi buruh, apalagi sampai menjadi TKW ya, TKW. Jadi ini tantangan yang dihadapi keluarga-keluarga Indonesia itu sangat berat ya, karena pemerintah tidak memandang keluarga sebagai satuan yang penting untuk didukung. Nah, dia lebih melihat ke sekolah yang didukung. Nah, jadi beasiswa itu banyak digelontorkan ke bagi sekolah-sekolah ya, tapi tidak dipakai untuk memperkuat keluarga ya. Jadi saya lebih senang anggaran itu dipakai untuk memperkuat keluarga ya, tidak untuk ya, beasiswa ya. Jadi ini tadi saya setuju ya, bagaimana parenting itu harus menjadi bagian yang penting bagi baik kita untuk melahirkan calon-calon pemimpin di masa depan. Ya. Terima kasih Pak Kanto menerima masukannya. Terima kasih. Mungkin tidak cukup dalam ini ulasan saya mengenai hal ini. Ya, banyak paper mengenai bagaimana pendidikan itu harus dilakukan, terutama usia 0 sampai 6 tahun, 6 sampai 12 tahun dan seterusnya. Ya. Ya. Monggo. Pak Kanto. Terima kasih Profesor Daniel. Pak Kanto kayaknya mungkin perlu nanti ada kajian khusus tentang parenting dan juga beberapa hal lain yang lebih mendalam dari materinya Pak Profesor Daniel ya. Ini ada Pak Ardian yang mengangkat tangan. Mungkin silakan Pak Ardian. Assalamualaikum Prof. Daniel, saya Ardian. Saya muridnya Prof. Atamsari dari UNER. Dan saat ini saya bekerja sebagai manajer di Rumah Sakit UNER. Prof. Daniel melihat apa yang Prof. Daniel sampaikan di latar belakang tadi dengan tawaran solusinya dalam melalui pendidikan. Apakah ini tidak akan makan waktu yang lama dengan situasi yang sudah sangat kompleks seperti ini? Artinya saya membayangkan kalau sekarang kita berjuang itu seperti apa agar perjuangan kita ini bisa berhasil begitu. Mungkin maaf kalau saya kurang sabar ya Prof. Daniel, karena situasi saat ini saya sebagai ASN aja, tekanannya luar biasa. Misalkan penceramah itu harus atas persetujuan pihak tertentu begitu ya. Ini contoh di perguruan tinggi negeri sudah seperti itu. Nah, lantas kalau kita kembali solusinya dari sekolah, saya belum bisa membayangkan ya. Berarti kita masih panjang sekali perjuangan kita ini agar Islam bisa bangkit kembali. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya pernah mendengar salah satu ustadz bilang mereka optimis karena banyak diaspora Indonesia di luar negeri yang sudah mulai ada kesadaran untuk bangkit. Menurut Prof. Daniel seperti apa? Mohon tanggapan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardian. Monggo Ustaz Profesor Daniel. Ya, tadi mungkin tadi ada misunderstanding ya. Jadi saya justru tidak percaya pada sistem persekolahan ini ya. Jadi peran sekolah sebetulnya sudah dikurangi oleh COVID dan juga oleh internet ya. Sebelum adanya COVID, internet itu sudah melubangi tembok-tembok sekolah ya. Jadi seperti Ruang Guru misalkan, Ruang Guru sebagai platform aplikasi itu sudah mulai mengurangi peran guru ya. Jadi sebelum pandemi. Nah, pandemi ini sebetulnya peran sekolah sudah makin terbukti tidak terlalu penting. Ya. Jadi kalau kita mau bergerak cepat mengambil menyalip di tikungan,
sebetulnya sekarang ini saatnya, ya, di mana kita mengambil prakarsa. Jadi perubahan-perubahan yang penting itu pasti punya ongkos, ya. Tidak mungkin kita melakukannya dengan gratisan, ya. Harus ada ongkosnya, ya. Kadang-kadang kita tidak bersedia membayar ongkosnya, masalahnya. Ya. Saya pada suatu ketika ketemu, dan itu banyak sekarang, sudah mulai banyak orang tua yang menyadari bahwa sekolah tidak terlalu lagi mereka butuhkan, ya. Tapi ini kan karena propaganda pemerintah, ya, pendidikan disamakan dengan persekolahan, dan kita sudah kecanduan begitu lama dengan persekolahan. Ini kita menjadi sulit, ya, untuk mengurangi ketergantungan kita pada sekolah, ya. Jadi sekarang justru saatnya sebetulnya bagaimana kita memperkuat keluarga, interaksi di dalam keluarga kita lihat kembali. Kita harus lebih banyak sesi-sesi parenting tadi saya katakan oleh Dr. Sutanto. Ya. Jadi sesi parenting itu menjadi sangat penting. Jadi yang perlu belajar itu sekarang orang tuanya, bukan anaknya, malah. Anak kita itu sebetulnya cerdas. Anak-anak norma itu sebetulnya cerdas, tidak memerlukan kurikulum yang jelimet seperti di sekolah. Nggak perlu. Ya, sudah banyak eksperimennya. Nanti panjenengan lihat di Sugata Mitra. Sugata Mitra itu mempelopori satu pendekatan baru di dalam belajar namanya SOLE, Self-Organized Learning Environment. Ya, satu lingkungan belajar yang dikelola secara mandiri. Ya, hampir seperti PKBM pendekatannya, lebih fleksibel, tidak terlalu birokratik dan tidak terlalu formal. Ya, nanti kalau ingin sertifikasi boleh ambil sertifikat. Ya, sertifikat komputasi bahasa Inggris otomotif enggak apa-apa. Tapi sifatnya dia pendek sesuai dengan minat dan bakat anak, ya. Tetapi kecakapan-kecakapan dasar akhlak dan adab itu harus dibentuk oleh orang tua melalui hidup di dalam sebuah keluarga, ya. Dan itu sense of leadership dan sense of followership itu dibentuk di dalam keluarga itu. Hidup bertetangga, hidup di dalam masjid, ada imam, ada makmum, dan seterusnya. Itu pengalaman yang membentuk leadership. Betul, ya. Nah, jadi leadership yang Islami maksud saya, contoh-contoh yang Islami. Karena tadi sekolah tadi itu ternyata itu agenda sekularisasi besar-besar. Jadi kalau kita tidak hati-hati, sekolah pemerintah terutama, ya, sekolah-sekolah Islam ada kecenderungan untuk tetap mengambil alih tugas-tugas pendidikan itu dari orang tua. Itu sebenarnya kecenderungan yang berbahaya, ya. Jadi sekarang sekolah-sekolah tertentu seperti sekolah-sekolah Muhammadiyah sudah mulai membuka strategi hanya 3 hari seminggu masuk, ya. 2 hari sisanya anak-anak belajar di rumah, ya. Memperkuat keluarga. Jadi orang ada sesi-sesi parenting bagi keluarga di rumah. Bagaimana supaya belajar di rumah itu lebih relevan dengan perkembangan. Ya, jadi ini semuanya perlu berubah, Pak Ardian, ya. Jadi kalau kita memimpikan satu perubahan yang cepat, itu memang lalu kalau tadi mengatakan kita memang umumnya tidak cukup sabar, ya. Tapi kalau kita ikuti dasar-dasar ini, perubahan itu akan mengikuti dengan cepat karena nanti ada semacam snowballing effect, ya. Itu makin lama bisa makin cepat perubahannya, ya. Tapi harus dimulai dalam satu small snowball, ya. Bola salju yang kecil, ya. Tapi punya arah yang jelas, ya. Dan saya kira sekarang ini justru saatnya untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar, terutama bagaimana kita mengubah lingkungan teknologi sudah memungkinkan, ya. Kemudian kita membangun tugas-tugas baru di rumah, tidak sekedar stasiun, tapi dia menjadi madrasah, ya, bagi anak-anak kita. Ya. Saya kira demikian. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Daniel. Pak. Soal diaspora. Ya. Ya, diaspora. Oh, iya, dengan ada diaspora yang mulai itu, saya kira dengan komunikasi lewat WA Group, lewat Zoom seperti ini, pengalaman-pengalaman mereka di Amerika atau di Inggris atau di Jepang, di Australia, itu mereka bisa tularkan ke kita, ya. Jadi saya kira pendidikan di dunia sedang mengalami reformasi besar-besaran. Saya tahu ini sejak tahun 2010 waktu saya ikut konferensi internasional di Brisbane, ya. Semua negara sedang melakukan reformasi besar-besaran, tetapi
teknologi internet itu ikut mereformasi, kemudian COVID ini ikut reformasi. Ya. Jadi bagi kita sebagai Muslim, reformasi itu adalah penguatan peran-peran tadi, peran keluarga dan masjid. Jangan sampai keluarga itu dihancurkan, ditelantarkan, dan juga masjid. Jadi masjid ini adalah korban nomor 2 setelah keluarga, ya, oleh proyek sekularisasi besar-besaran melalui persekolahan ini. Saya kira demikian. Nah, mungkin nanti ada kesempatan bisa memfasilitasi dunia-dunia pendidikan secara internasional untuk bisa saling sharing, diskusi gitu ya, Pak Dian. Sama-sama. Bagus sekali. Bisa Siap, itu. siap. Ya. Tadi mungkin juga ada sempat kelewat, Prof, tentang pertanyaan Pak Sukanto tadi. Perannya Dinas P&K di Indonesia itu seperti apa hari ini? Ya, jadi begini. Dinas P&K dulu kita pada waktu zamannya otonomi, itu dinas pendidikan itu tidak memanfaatkan otonomi itu, ya, sehingga semua kurikulum pusat itu ditiru aja begitu saja, ya. Dulu ada namanya kurikulum berbasis sekolah, itu ditarik, ya. Sebenarnya kurikulum berbasis sekolah itu sudah bagus, ya, karena lingkungan sekolah itu lingkungan yang unik. Sekolah yang satu berbeda dengan lingkungannya. Sekolah yang ada di Surabaya misalkan, di Gubeng atau di Gunung Anyar beda dengan sekolah yang sama SD atau SMP di Nongko Jajar atau di Python, ya, itu beda sekali. Tadi gejala sekolah yang terlalu terobsesi dengan standar nasional itu adalah penelantaran potensi-potensi agromaritim, ya. Dunia pertanian kita itu terbengkalai karena semua anak berorientasi jadi buruh, ya. Lalu sektor-sektor itu terbengkalai. Ya, kita impor sekarang itu macam-macam impor semua, beras impor, macam-macam impor, ya, karena potensi-potensi agromaritim kita ini tidak kita kelola dengan baik dengan menyediakan sumber daya manusia yang cakap, ya, untuk itu, ya. Saya kira gitu, ya. Ya, terima kasih. Peserta lain silakan kalau mau bertanya. Pak Anang mengangkat tangan deh dalam kamera. Silakan Pak Anang, singkat dan padat untuk bertanya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Anang. Ya, ini Prof, saya kan punya perguruan bela diri. Ya. Nah, ini juga mengajarkan keterampilan selain tangan kosong juga keterampilan menggunakan senjata. Dan senjatanya pun juga dari berbagai yang tadinya bukan senjata itu kita bisa manfaatkan untuk jadi senjata. Nah, ini pertanyaan saya, barangkali kalau kita bisa ikut ambil bagian pada reformasi pendidikan untuk kembali ke yang benar sesuai dengan yang dipaparkan tadi, kira-kira di posisi mana atau di tahapan mana yang kita bisa ambil untuk pelatihan bela diri ini? Ya, terima kasih. Terima kasih. Wah, ini luar biasa, ya. Jadi dalam skenario sistem pendidikan nasional yang baru, itu peran sekolah tidak akan sebesar ini, Pak. Jadi ada sanggar-sanggar, klub-klub sport seperti sepak bola, bela diri, renang, berkuda, itu justru berperan sangat banyak. Dan mestinya pemerintah mendukung klub-klub ini, ya. Sekarang yang bisa ikut klub itu hanya anak orang-orang kaya, ya. Jadi kalau kita perhatikan siapa yang ikut klub renang, itu umumnya anak Cina, ya. Bela diri lagi, ya. Jadi pendidikan untuk anak muda, remaja maupun dewasa awal, itu mereka harus memiliki aktivitas fisik yang cukup, ya. Jadi physical activities itu harus cukup bagi anak-anak, terutama anak laki-laki, ya. Anak laki-laki itu berkepentingan untuk menjaga kelaki-lakiannya, mereka harus aktif secara fisik. Beda dengan anak perempuan. Halo Prof, suaranya tertutup. Ya. Prof. Sudah ya? Sudah. Ya, jadi kurikulum kita itu netral gender. Padahal kurikulum kita itu mestinya sadar gender. Ya. Jadi kurikulum kita untuk anak laki-laki dan perempuan, terutama masa-masa pembentukan awal, itu harus dibedakan. Dan anak laki-laki harus lebih banyak di luar kelas, ya, daripada anak perempuan.
Ya, jadi aktivitas seperti bela diri, seperti yang panjenengan tadi, kita cilik namanya nih, cek kang rumah, tak lebokno omah iki oh carane iki elek. Ya, jadi posisinya ada telepon masuk, ya. Jadi ini mohon ini itu peran panjenengan klub-klub olahraga seperti bela diri menjadi sangat penting, ya. Juga klub-klub seni seperti tari, mungkin apa lagi, klub-klub gambar, memanah, ya, dan seterusnya. Gitu ya. Memanah itu penting. Jadi kita bisa menginisiasi satu klub-klub tadi itu dihidupkan, dan itu mestinya di dalam sistem pendidikan nasional yang sudah direformasi itu diberi anggaran juga, tidak hanya sekolah. Sekarang ini anggaran sekolah itu, anggaran pendidikan itu habis untuk sekolah dan sertifikasi guru, ya. Tidak untuk menopang pendidikan di luar sekolah, ya. Jadi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah itu pendidikan direktorat yang agak miskin, ya, karena dianggap tidak penting, ya. Ini saya kira kesesatannya di situ, ya. Kesesatan sekarang itu terlalu terobsesi dengan sekolah formal, ya. Begitu Ustaz. Ya, Pak Anang. Ya, ada waktu 10 menit. 11.28 kita akan memasuki waktu zuhur. Pak Sugimin mengangkat tangan di kamera. Monggo Ustaz Sugimin, sebelum nanti kita akan mendapatkan beberapa hal dari Ketua Umum Syarikat Islam Politik dan juga closing statement dari Profesor Daniel. Monggo Pak Sugimin. Belum open mic Pak Sugimin. Prof Sugimin, open mic-nya belum. Silakan dinyalakan ya, silakan. Nah, jadi apa yang diekspresikan Profesor Daniel itu kan sebenarnya yang kebaikan yang sebenarnya beliau alami dalam pendidikan itu. Jadi karena beliau kan di awal pendidikan kita dulu itu selalu mendasarkan bahwa sekolah itu bukan untuk menjadi kuli, tapi menjadi pemimpin, dalam artian pemimpin rendah sampai itu. Karena itu dulu diajari suatu di sekolah dia kepemimpinan, dan itu memang agak dilos di mahasiswa itu selain belajar ilmu memang suruh belajar kepemimpinan, memimpin, latihan memimpin. Malah ada dulu kalau ada yang mengatakan ayo kamu adakan diskusi sehingga lawanlah saya. Pemimpinnya, rektornya mengatakan begitu. Jadi itu memang suatu latihan bagaimana itu ya. Nah kemudian dulu tuh belajar itu memang disuruh memang belajar. Nah sekarang ini kan apa ya, pendidikan sekarang itu rasanya sudah mengalami sekian kan, sudah mengikuti apa yang diajarkan dosennya begitu, sudah lulus gitu. Dulu luar biasa. Prof Daniel itu mengalami ujian itu betapa sulitnya kalau dia belum baca literatur, belum baca itu. Jadi kemandirian itu menjadi luar biasa. Maka ya istilahnya itu begini, kalau Anda itu nanti dapat istilahnya 9, nilai 98, kan akan menjadi ilmuwan yang itu, tapi ilmuwan itu nanti jadi kuli. Ya jadi kuli betul loh. Karena nanti ada pemimpin yang memang dia latihan kepemimpinan dan sebagainya yang memimpin itu kamu begini itu justru itu. Jadi saya kira memang porsi pikir itu harusnya diarahkan kepada kemandirian belajar, kemudian dan seterusnya itu saya kira itu utama ya. Saya kira intinya arah ke sana gitu ya. Jadi belajar bukan untuk mencari penghidupan, tapi untuk mencari kehidupan ya, supaya kita punya kehidupan yang bagus. Itulah kira-kira. Terima kasih. Ya, terima kasih Profesor Daniel atas pernyataannya. Profesor Daniel mau menanggapi dari Profesor Sugimin? Ya, jadi memang kalau saya merefleksikan saya waktu masih SD dulu di Semarang tahun 60-an, itu hidup saya lebih banyak bermain di luar. Ya, sekolah itu tidak terlalu penting dalam kehidupan saya waktu masih kanak-kanak. Ya, saya kira zamannya Prof Fuad masih kecil, Prof Sugimin masih kecil, dan Prof Sukanto Dinoto masih kecil.
itu masyarakatlah yang membentuk kita, ya. Seperti pramuka misalnya. Tapi pramuka sekarang itu kan mati. Pramuka, Karang Taruna itu kan mati karena kita terobsesi dengan sekolah full day school, ya. Sekolah berasrama sejak awal. Sehingga anak-anak kita sekarang itu kurang bermasyarakat. Akhirnya mereka memang kurang dewasa, ya. Zaman dulu tahun 70-an itu hidup sekolah itu belum menjadi bagian yang penting dalam kehidupan anak-anak waktu itu. Tahun 70-an, apalagi 60-an, 50-an. Yang membentuk anak-anak seperti Bung Karno dan teman-teman itu adalah zamannya, karena mereka aktif sebagai aktivis, ya. Jadi kalau Bung Karno tidak ketemu Pak Cokro Aminoto, ya dia cuma jadi arsitek, tidak jadi proklamator, ya. Jadi saya kira kehidupan masyarakat itu menjadi penting, ya, karena dia membentuk wawasan yang lebih luas, pengalaman yang mendewasakan dan juga memerdekakan, ya. Saya kira ini. Oke, terima kasih Prof. Daniel. Di tengah-tengah kita ada Profesor Fuad Absari sebagai Ketua Syarikat Islam Politik. Kalau tadi bagaimana menjadi pendidikan yang melahirkan jiwa merdeka, kemudian ada parenting, ada lain-lainnya. Ini seperti dalam artian SIP mendapatkan amanah secara nggak langsung untuk kemudian ini menjadi bagian upaya-upaya penyadaran dalam hal pendidikan untuk menyiapkan budaya bagaimana menjadi pemimpin nanti ke depannya. Monggo Profesor Fuad. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan catatan spesifiknya begini, bahwa program SIP yang saat ini, yaitu masalah memperkaya wawasan kepemimpinan. SIP itu sendiri kan Syarikat Islam Politik. Orientasinya penyadaran masyarakat supaya sadar bahwa menjadi pemimpin itu penting. Gaungnya ya. Monggo Ustaz. Oke. Jadi saya sekali lagi menyampaikan bahwa mudah-mudahan program ini memperkaya ya kita terkait dengan masalah bagaimana memimpin yang baik. Jadi kuncinya itu. Profesor Daniel sudah mengemukakan berbagai variabel lah, katakanlah tentang masalah kepemimpinan, khususnya beliau penekanannya kepada masalah pendidikan. Saya kira itu adalah bekal yang saya kira menjadi pengayaan kita mengenai seorang pemimpin. Saya tambahkan sedikit ini sebetulnya yang tadi ditanyakan oleh salah seorang penanya. Bukankah kalau kita orientasinya pada pendidikan itu susah atau lama kita untuk bisa berubah? Ya, berubah. Dan perubahan itu terkait dengan masalah kebaikan masyarakat. Dan kebaikan masyarakat itu terkait dengan Islam. Karena apa? Islam itu akan memperbaiki masyarakat. Ghairul Islam itu merusak masyarakat. Itu keyakinan orang Islam. Bahwa orang lain mempunyai keyakinan lain, urusan mereka itu. Kalau orang Islam itu punya keyakinan, Islamlah yang bisa memperbaiki masyarakat. Karena itu kita harus mengambil kepemimpinan di dalam masyarakat plural kita. Keyakinan ini harus ada di dalam jiwa setiap umat Islam, termasuk generasi mudanya, dan termasuk di dalam pendidikan Islam. Itu yang tidak banyak terjadi di dalam masyarakat kita, termasuk di masjid. Di masjid coba kita lihat, hanya datang sholat jadi makmum atau jadi imam, assalamualaikum, terus lari, lancing istilahnya, mari salam, pergi. Melencing gitu. Ya, saya kira itu catatan saya. Jadi silakan teman-teman memanfaatkan apa yang tadi disampaikan Profesor Daniel sebagai pengayaan kita untuk segera menjadi pemimpin di negeri ini dan membuat kebijakan-kebijakan yang menyelamatkan diri negeri ini dengan kebijakan-kebijakan publiknya yang bagus, Islamic gitu. Karena Islam menyelamatkan manusia yang plural.
Saya kira ini saya sudah dengar azan, saudara moderator, sudah waktunya kita menutup acara kita. Terima kasih kepada Profesor Daniel, terima kasih kepada saudara moderator, dan terima kasih kepada saudara para peserta yang berpartisipasi dalam saat ini webinar wawasan kepemimpinan dari SIP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka Mas, Pak Sugeng, dibuka audionya. Terima kasih Profesor Fuad atas penyampaiannya. Prof Daniel mungkin ada 1 menit untuk closing statement mungkin. Ya, ini sudah azan di masjid depan rumah. Ya, ya saya kira mungkin kita perlu beberapa hal tadi sifatnya masih introduction. Saya sependapat dengan Pak Sukanto Dinoto. Saya kira parenting skills ini perlu segera kita kampanyekan, terutama untuk menyiapkan anak-anak muda, generasi muda Muslim, supaya mereka berani menikah lebih awal. Ya, saya kira ini penting. Ini bagian dari strategi musuh kita merusak kita dengan menunda menikah bagi anak-anak kita. Saya kira ini berbahaya. Ya, saya kira demikian. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Prof. Fuad, Prof. Gimin, dan Prof. Sukanto Dinoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Adi, saya memberikan catatan sedikit saja. Kita ini sudah masuk di dalam skenario global, termasuk pernikahan dini yang dilarang. Ini tidak bisa diatasi dengan pendidikan, nanti akan terbentur pada pelanggaran undang-undang dan tidak akan terlaksana itu. Atau kita mau melakukan pernikahan dini di luar perundang-undangan, maka pernikahannya tidak tercatat dan dia bisa kemudian dikejar-kejar. Jadi kuncinya itu comprehensive thinking ini harus difahamkan oleh kita kepada umat Islam. Dan bagaimana supaya umat Islam ini bisa menjadi pemimpin, dan dengan pemimpin itulah maka dia bisa mensinkronisasikan semua nilai di dalam kehidupan kita. Hukumnya, ekonominya, budayanya, sehingga kita tidak melakukan sesuatu seperti kucing-kucingan, dikejar sana, dikejar sini, karena kekuasaan di tangan orang lain. Ide-ide Islam dikebiri, prinsip-prinsip Islam digantikan dengan sesuatu yang lawan dari prinsip itu, sehingga kemudian menjadi sesuatu yang ilegal dan dikejar-kejar. Permasalahannya di situ. Saya kira itu catatan saya terakhir. Terima kasih. Terima kasih Profesor Fuad. Catatan yang sangat kuat menjadi harapan kita semua. Semua peserta webinar kami sampaikan acara sudah selesai. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Masih hari raya Idul Fitri, kami mendoakan semua yang hadir untuk semoga Allah menerima ibadah puasa kita semua, dan mohon maaf lahir dan batin. Silakan ide-ide kreatif bisa disampaikan kepada SIP, karena kami terbuka untuk semua bisa berkontribusi terhadap kejayaan NKRI. Kami tutup dengan ucapan hamdalah dan kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya moderator mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya juga mohon diri, waktunya juga sudah terbatas.